Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin, summa alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita untuk tidak lupa selalu menghiasi hati kita ini dengan rasa syukur yang mendalam kepada pemilik segala nikmat, Allah Subhanahu wa taala, yang telah menganugerahkan kepada kita semua kehidupan, kesempatan, kesehatan, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya ibadah puasa Ramadan meskipun di masa pandemi Covid-19 ini, dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kesehatan kepada kita semua, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa ini dengan baik dan bisa mendidik kita puasa ini menjadi pribadi yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Salawatullah wassalamuhu, semoga salawat dan salam Allah tetap atas nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Semoga kita semua mendapat syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang puasa sebagaimana yang kita ketahui bersama, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian semua berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar supaya kalian bertakwa. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah puasa ini adalah ibadah luar biasa, ibadah yang sangat dahsyat, ibadah yang sangat istimewa, ibadah yang lain daripada yang lain. Oleh karena itu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hadiah berupa ibadah puasa ini untuk kita, sehingga nantinya diharapkan kita benar-benar menjadi pribadi yang bertakwa karena menjalankan ibadah puasa ini. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa sih istimewanya puasa? Apa dahsyatnya puasa? Sehingga kemudian bisa mendidik kita menjadi pribadi yang bertakwa. Ada beberapa hal. Yang pertama, dalam sebuah hadis qudsi, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala berfirman tentang puasa ini, kullu amalib ni adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bi. Setiap amalan anak Adam adalah untuk anak Adam itu sendiri, kecuali puasa. Maka puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Saudara-saudara sekalian, kita perhatikan redaksi matan dari hadis ini. Kalau ibadah yang lain itu lahu, yaitu untuknya, untuk anak Adam, tapi kalau ibadah puasa itu li, untukku, firman Allah SWT. Dengan kata lain, ibadah puasa itu adalah ibadah yang khusus, yang beda dengan ibadah yang lain. Kalau pesan Nabi Muhammad SAW kepada seorang sahabat,
fasum, maka puasa engkau. Fa innahu la mislalahu. Puasa itu tidak ada yang sebanding, ibadah apapun tidak ada yang sebanding dengan puasa. Saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa di antara keistimewaan puasa itu, mengapa puasa ini menjadi istimewa? Ada dua alasan. Yang pertama, karena puasa itu adalah ibadah rahasia, ibadah sirri. Sementara ibadah yang lain itu ibadah yang terlihat. Ketika kita puasa, maka yang mengetahui bahwa kita berpuasa itu hanya ada 3 pihak saja. Yang pertama Allah Subhanahu wa taala, yang kedua malaikat pencatat amal, dan yang ketiga kita sendiri. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dengan demikian puasa ini tidak ada peluang untuk kita untuk riya dalam berpuasa, karena ibadah rahasia, sehingga lebih mendidik kita untuk menjadi pribadi yang ikhlas di dalam beribadah. Kita perhatikan ibadah yang lain. Orang baca syahadat disaksikan orang. Rukun Islam yang 5 ini kita perhatikan. Orang baca syahadat disaksikan orang. Orang melaksanakan sholat 5 waktu disaksikan orang. Orang berzakat disaksikan orang. Berhaji apalagi. Hanya puasa yang tidak disaksikan orang. Bisa saja orang mengaku bahwa dia berpuasa, tapi sebetulnya dia tidak puasa. Bahkan mungkin orang yang tidak puasa itu lebih menampakkan diri seperti orang yang benar-benar berpuasa ketimbang orang yang berpuasa itu sendiri. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi ibadah puasa ini mengapa menjadi ibadah istimewa? Alasan yang pertama, karena dia adalah ibadah yang rahasia. Alasan yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, karena ibadah puasa itu ibadah yang bisa menundukkan hawa nafsu. Kenapa demikian? Karena kalau ibadah yang lain, istilahnya itu adalah syatrul iktisab. Syatrul iktisab. Ibadahnya itu menuntut untuk pengerjaan, dikerjakan, aktif, sholat aktif. Bahkan kita urut dari rukun Islam ini, syahadat aktif, mengerjakan, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sholat aktif, menunaikan sholat, mendirikan sholat. Zakat aktif, haji aktif. Sedangkan puasa itu pasif. Istilahnya syatrul ijtinab, pasif. Dia menjauhkan diri, menahan. Justru ini kemudian yang menjadi titik tekan dahsyatnya ibadah puasa. Karena saudara-saudara sekalian rahimakumullah, untuk melakukan kebaikan insya Allah banyak orang yang mampu. Tapi untuk menghindarkan diri dari kejelekan, nah tidak semua orang mampu. Saudara-saudara sekalian rahimakumullah, makanya ibadah itu menjadi 2. Ada terdiri dari 2 cabang ibadah. Yang pertama melaksanakan perintah Allah, yang kedua menjauhi larangan Allah. Nah, melaksanakan perintah Allah itu berat. Tetapi yang lebih berat adalah menjauhi larangan Allah SWT. Makanya kemudian orang sholat banyak, tetapi kemudian sholat tetapi dia juga meninggalkan maksiat. Nah ini yang susah. Saudaraku sekalian rahimakumullah, oleh karena itu kata para ulama, lebih berat meninggalkan larangan daripada melaksanakan perintah. Untuk itu Ramadan ini dengan ibadah puasa di dalamnya benar-benar insya Allah kalau kita lakukan dengan baik, maka akan benar-benar mendidik kita ini menjadi pribadi yang bertakwa. Saudara-saudara sekalian rahimakumullah, belum lagi dengan ibadah puasa yang sifatnya rahasia itu, kita kemudian
dididik untuk selalu sadar bahwa kita ini selalu diawasi oleh Allah SWT. Karena Allah yang tahu puasa kita. Mungkin kita sendirian, tidak ada orang, ada makanan, ada minuman, kita bisa saja makan dan minum, nggak ada orang yang tahu. Tapi kemudian kita sadar bahwa Allah SWT mengawasi kita. Nah, merasa diawasi oleh Allah inilah yang kemudian menjadi dahsyatnya puasa. Bahkan iman yang betul, iman yang utama itu seperti ini. Iman yang utama adalah ketika seseorang mengetahui bahwa Allah bersama dia dimanapun dia berada. Kalau hanya sekedar tahu bahwa Allah ada, kalau hanya sekedar tahu bahwa Allah itu pencipta, banyak. Tapi tahu bahwa Allah itu melihat, tahu bahwa Allah itu mengawasi, tahu bahwa Allah itu berada bersama kita, mencatat apa yang kita lakukan. Nah, ini yang susah. Saudara sekalian rahimakumullah, maka merasa diawasi oleh Allah SWT ini adalah bekal, adalah modal untuk menjadi pribadi yang bertakwa. Kita tidak bisa menjadi pribadi yang bertakwa tanpa merasa diawasi oleh Allah SWT. Dan untuk mencapai itu dengan kita benar-benar berpuasa. Saudara-saudara sekalian rahimakumullah, dan kita juga dididik dengan puasa ini untuk ikhlas, berbuat hanya karena Allah SWT. Mau ada yang lihat atau tidak ada yang lihat, tetap kita beribadah. Mau diketahui orang, tidak diketahui orang, kita tetap yakin Allah tahu. Kita tetap berpuasa, mau orang tahu atau tidak tahu. Saudara-saudara sekalian rahimakumullah, oleh karena itu ibadah puasa ini ibadah yang kata Nabi Muhammad SAW dalam setiap harinya menjauhkan orang yang berpuasa dari neraka selama sepanjang 70 tahun perjalanan. Setiap hari. Kenapa? Karena dia sudah dididik untuk diawasi oleh Allah Ta'ala, merasa diawasi oleh Allah Ta'ala, atau kalimatnya itu istilahnya muraqabatullah. Dan dia untuk merasa untuk selalu ikhlas beribadah kepada Allah SWT. Saudara sekalian rahimakumullah, itu sebabnya bukan kebetulan. Kalau kita perhatikan Al-Quran, surat Al-Baqarah 183, 184, 185 ini tentang puasa. 186 ini bukan tentang puasa, tapi tentang wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bilallahum yarshudun. Dan apabila ditanyakan kepadamu tentang aku, maka katakanlah aku dekat. Ini bukan kebetulan, karena puasa itu benar-benar mendidik kita menjadi pribadi yang dekat, merasa diawasi, merasa dibersamai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bukan kebetulan pula ketika ayat-ayat tentang puasa 183 sampai 187, pada ayat 188 itu ada kalimat larangan, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian makan harta antara kalian dengan cara yang batil. Karena orang yang sudah merasa dekat dengan Allah SWT, dia akan menjauhkan diri dari perbuatan yang merugikan orang lain, meskipun mungkin dia benar di situ. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, sehingga dengan demikian merasa diawasi oleh Allah Ta'ala, ikhlas dalam berbuat, kemudian tidak peduli apakah dia itu dilihat orang atau tidak, tidak peduli apakah dia mendapatkan balasan yang baik atau tidak dari orang, sehingga dia terus beribadah, terus menjaga kebaikan, hubungan baik dengan Allah Ta'ala dan dengan sesama secara ikhlas. Maka itulah pribadi yang bertakwa. Semoga Allah SWT menjadikan ibadah puasa kita ini
sebagai ibadah yang benar-benar mendidik kita sebagai pribadi yang bertakwa. Tentu saja puasanya bukan puasa yang hanya sekedar tidak makan, tidak minum. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'atas." Berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga saja. Naudzubillah, summa naudzubillah. Semoga Allah Ta'ala menerima segala ibadah puasa kita, amin. Dan kita bisa menyempurnakan sisanya ini ke depan, amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya maaf. Wa akhiran ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.